Di sebuah kota kecil yang dikelilingi pegunungan, hidup seorang wanita muda bernama Amara. Ia memiliki masa lalu yang ingin ia kubur dalam-dalam, termasuk pernikahan singkat yang berakhir pahit dan meninggalkan seorang anak bernama Arka. Saat Arka lahir, dokter menyampaikan kabar yang mengguncang dunia Amara. Arka tuli total. Bagi banyak orang, Arka adalah malaikat kecil yang penuh keajaiban. Tapi bagi Amara, ia adalah beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Amara masih muda, cantik, dan penuh ambisi untuk membangun hidup baru. Ketika Jaka, seorang pengusaha sukses, mulai menunjukkan minat untuk menjadikannya istri, Amara melihat peluang untuk memulai segalanya dari awal. Namun, ada satu masalah besar. Bagaimana caranya menjelaskan keberadaan Arka? Bagi Jaka, Amara adalah sosok sempurna, tanpa celah. Mereka berbicara tentang masa depan, pernikahan, dan impian. Tapi tak sekalipun Amara menyebut tentang Arka. Setiap kali topik tentang anak atau keluarga muncul, Amara selalu mengalihkan pembicaraan. Ketakutan Amara semakin besar ketika Jaka mulai menunjukkan keseriusan untuk membawa hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Dalam benaknya, keberadaan Arka adalah ancaman bagi semua rencana ini. Bagaimana jika Jaka tidak bisa menerima? Bagaimana jika ia membatalkan pernikahan? Pada suatu malam yang dingin, Amara akhirnya mengambil keputusan yang menyakitkan. Ia membawa Arka ke rumah orang tuanya, Pak Rahman dan Bu Siti, dengan alasan yang penuh kebohongan. Pak, aku butuh waktu untuk menata hidupku. Aku ingin mempersiapkan masa depan yang lebih baik untuk Arka. Tolong jaga dia sementara waktu. Aku akan segera kembali, katanya dengan nada memohon. Pak Rahman dan Bu Siti, yang tahu ada sesuatu yang disembunyikan Amara, hanya bisa mengangguk. Mereka tidak ingin memperumit keadaan. Saat Amara pergi meninggalkan rumah dengan wajah yang terlihat lega, Pak Rahman menatap Bu Siti dengan mata penuh pertanyaan. Apakah menurutmu dia benar-benar akan kembali? Tanya Pak Rahman. Bu Siti hanya menghela napas panjang. Entahlah, Pak. Tapi satu hal yang pasti, Arka adalah tanggung jawab kita sekarang. Sementara itu, Arka, dengan mata polosnya, berdiri di depan pintu, memandangi punggung ibunya yang semakin menjauh. Ia tidak menangis, tidak memanggil, hanya diam, seolah tahu bahwa kepergian itu bukan untuk kembali dalam waktu dekat, dan sejak malam itu, dunia kecil Arka berubah selamanya. Pagi itu, langit mendung seolah turut merasakan beratnya hati Pak Rahman dan Bu Siti. Di ruang tamu rumah sederhana mereka, Amara duduk dengan gelisah, menggoyangkan kakinya tanpa henti. Arka bermain di sudut ruangan, memeluk boneka kelinci kecil yang sudah lusuh. Pak, aku benar-benar butuh bantuan kalian, ucap Amara dengan suara rendah, mencoba menghindari tatapan tajam ayahnya. Pak Rahman, seorang pria tua yang wajahnya dipenuhi kerutan kehidupan, memandang putrinya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Apa yang sebenarnya kau rencanakan? Mara? Ini bukan pertama kalinya kau menitipkan Arka. Tapi aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda kali ini. Amara terdiam. Ia menggenggam tangannya erat-erat, berusaha menahan emosi. Aku sedang mempersiapkan masa depan. Ada banyak hal yang harus aku urus. Jaka ingin aku fokus pada pernikahan kami. Aku hanya butuh waktu sebentar untuk menyelesaikan semuanya. Bu Siti, yang duduk di sebelah suaminya, menyentuh tangan Amara dengan lembut. Mara, kami tidak keberatan merawat Arka. Dia cucu kami, dan kami mencintainya. Tapi anakmu butuh ibunya. Kau tahu itu, bukan? Amara menarik napas dalam-dalam, menghindari kontak mata dengan ibunya. Aku tahu, Emma. Tapi ini untuk kebaikan Arka juga. Jika aku menikah dengan Jaka, hidupku akan lebih stabil. Aku bisa memberikan masa depan yang lebih baik untuk Arka. Dan apa kau sudah memberitahu Jaka tentang Arka? Tanya Pak Rahman tajam. Pertanyaan itu membuat Amara tersentak. Ia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab. Belum. Aku akan memberitahunya nanti. Setelah semuanya lebih tenang, Pak Rahman menggelengkan kepala dengan kecewa. Kau bermain dengan api, Mara. Jujurlah dari awal. Kebohongan hanya akan menyakitimu dan orang-orang di sekitar. Amara berdiri, menyudahi percakapan yang membuatnya merasa terpojok. Ia berjalan ke arah Arka, berlutut di hadapannya. Arka, sayang, kau akan tinggal bersama kakek dan nenek dulu, ya? Mama harus pergi sebentar, tapi Mama akan kembali. Arka menatapnya dengan mata polos. Ia tidak bisa mendengar kata-kata ibunya, tapi ia merasakan sesuatu yang tidak beres.
Dengan bahasa isyarat sederhana yang diajarkan neneknya, ia bertanya, "Kapan Mama pulang?" Amara menahan air mata. Ia menggenggam tangan kecil Arka dan tersenyum samar. "Segera, Nak. Mama janji." Tanpa menunggu lebih lama, Amara berdiri dan melangkah ke pintu. Bu Siti mengejar dan menggenggam lengannya. "Mara, pikirkan lagi. Jangan jadikan anakmu korban dari rasa takutmu." Namun, Amara menggeleng. Tolong percayalah padaku. Ini keputusan yang tepat." Pak Rahman hanya berdiri diam di ambang pintu, menyaksikan putrinya berjalan menjauh. Ketika pintu tertutup, Arka berlari kecil ke arah jendela. Memandang punggung ibunya yang semakin jauh, Pak Rahman menghampiri cucunya, menepuk bahunya dengan lembut. "Arka, jangan khawatir. Kakek dan nenek akan selalu ada untukmu." Tapi dalam hati, ia tahu luka di hati Arka tidak akan mudah disembuhkan. Hari itu menjadi awal dari penantian panjang yang penuh ketidakpastian. Bagi Arka, setiap langkah ibunya menjauh terasa seperti kenangan yang perlahan mengabur. Bagi Pak Rahman dan Bu Siti, itu adalah janji yang mereka tahu sulit untuk dipercayai. Dan bagi Amara, itu adalah keputusan yang akan ia sesali sepanjang hidupnya. Hari-hari berlalu menjadi minggu, dan minggu-minggu berubah menjadi bulan. Di rumah sederhana milik Pak Rahman dan Bu Siti, Arka tumbuh di bawah kasih sayang kakek dan neneknya. Namun, meski cinta mereka tak terhingga, ada kekosongan dalam hidup Arka yang tak bisa mereka isi. Kehadiran seorang ibu, setiap pagi, Arka duduk di dekat jendela, memandang jalanan kecil yang membentang di depan rumah. Dengan boneka kelinci lusuh di tangannya, ia terus menunggu. Kadang-kadang, jika ia melihat seorang wanita berjalan dari jauh, ia akan melompat berdiri dengan penuh harap, hanya untuk kecewa ketika menyadari itu bukan ibunya. Bu Siti seringkali hanya bisa menatap cucunya dengan perasaan pilu. "Pak, Arka tidak pernah berhenti menunggu. Kita harus melakukan sesuatu," katanya suatu malam ketika mereka duduk di ruang tamu. Pak Rahman mengangguk pelan, matanya menerawang jauh. "Aku sudah mencoba menelepon Amara berkali-kali, tapi dia selalu punya alasan. Dia bilang sibuk. Tapi 3 tahun. Bu, apa artinya sibuk itu?" Bu Siti menghela napas panjang. "Arka tidak pernah bertanya dengan jelas, tapi aku tahu dia merasakan semuanya. Anak ini terlalu baik untuk mengeluh." Meski tanpa kehadiran ibunya, Arka berkembang menjadi anak yang cerdas. Pak Rahman dan Bu Siti berusaha keras untuk belajar bahasa isyarat agar bisa berkomunikasi dengannya. Mereka mencari buku, menonton video, dan bahkan menghadiri kelas bahasa isyarat di kota kakek. "Apa Mama marah sama aku?" tanya Arka suatu sore, dengan bahasa isyarat yang sederhana. Pak Rahman terdiam. Kata-kata itu menghantam hatinya seperti badai. Ia menatap wajah polos cucunya dan menggeleng. "Tidak, Nak. Mama sangat sayang padamu. Dia hanya sibuk." Arka memiringkan kepalanya, mencoba memahami. "Kalau sayang, kenapa dia tidak pulang?" Pak Rahman tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya, ia hanya memeluk Arka erat-erat, berusaha menutupi perasaan bersalah yang semakin hari semakin berat. 3 tahun berjalan, dan kehadiran Amara menjadi seperti bayangan di ingatan. Arka mulai menerima kenyataan bahwa ibunya mungkin tidak akan kembali. Namun, itu tidak menghapus rasa rindunya. Suatu malam, Arka berdiri di dekat tempat tidur, memandangi foto kecil ibunya yang disimpan dalam bingkai sederhana di meja. Ia menunjuk ke arah foto itu dan menoleh ke neneknya. "Nenek, apakah Mama lupa sama aku?" Bu Siti, yang sedang menyiapkan selimut untuk tidur, berhenti sejenak. Air matanya nyaris jatuh, tapi ia menahannya. Ia tersenyum dan menepuk kepala Arka. "Tidak, sayang. Mama tidak lupa. Mama hanya butuh waktu untuk kembali." Namun, di balik senyuman itu, Bu Siti tahu janji itu mungkin tidak pernah ditepati. Pak Rahman mencoba segalanya untuk menghubungi Amara. Ia menulis surat panjang, mengirim pesan singkat, bahkan menelepon dengan harapan mendengar suara putrinya. Tapi balasan yang ia dapat selalu sama. "Aku sibuk, Pak. Aku akan menjemput Arka segera." Pada suatu malam, ketika semua usaha terasa sia-sia, Pak Rahman duduk di teras rumah, menatap bulan yang memancar di langit. Ia mengingat masa kecil Amara, bagaimana ia dulu adalah anak periang yang penuh cinta. Ia bertanya-tanya, bagaimana putrinya bisa berubah menjadi seseorang yang tega meninggalkan anaknya sendiri. Di tengah penantian, Arka menciptakan dunianya sendiri. Ia menggambar dengan pensil warna,
membangun istana kecil dari balok kayu, dan bermain di kebun kecil di belakang rumah. Meski tuli, ia memiliki imajinasi yang hidup, namun ada momen-momen di mana kesedihan tak bisa disembunyikan. Kadang-kadang, saat duduk sendirian, Arka memeluk boneka kelincinya erat-erat, menatap langit, dan berbisik dalam hati, "Mama, aku di sini. Apakah Mama mendengar?" Pak Rahman dan Bu Siti, meski berusaha sekuat tenaga untuk mengisi kekosongan itu, tahu bahwa hanya Amara yang bisa menjawab pertanyaan itu. Meski 3 tahun telah berlalu, Arka tetap menyimpan harapan. Ia selalu percaya bahwa suatu hari ibunya akan kembali, membawa cerita tentang dunia yang lebih besar di luar sana. Namun, bagi Pak Rahman dan Bu Siti, harapan itu mulai berubah menjadi luka. "Kapan Amara akan sadar?" tanya Bu Siti suatu malam. Pak Rahman menggeleng pelan. "Aku tidak tahu, Bu. Tapi aku hanya berharap, ketika dia sadar, itu belum terlambat untuk memperbaiki semuanya." Dan dalam hati mereka, meski kecil, harapan itu tetap ada, bahwa suatu hari, keluarga kecil mereka akan utuh kembali. Sementara itu, mereka terus merawat Arka dengan cinta, mencoba menggantikan apa yang hilang dari hidup bocah kecil itu. Pagi itu, matahari baru saja terbit ketika Pak Rahman membuka pintu rumah untuk mengambil koran. Namun, di atas koran yang biasa diletakkan di teras, ada sebuah amplop putih dengan tulisan rapi di depannya. Untuk Pak Rahman dan Ibu Siti. Pak Rahman membawanya masuk dan memanggil Bu Siti. "Bu, lihat ini." Sepertinya dari Amara, Bu Siti meletakkan teh hangatnya, membuka amplop itu dengan hati-hati, dan mengeluarkan isinya. Di dalamnya ada undangan pernikahan mewah dengan hiasan emas yang berkilauan. Amara akan menikah dengan Jaka dalam waktu 2 minggu, namun mata mereka segera tertuju pada secari kertas kecil yang terselip di dalam undangan. Tulisan tangan Amara membuat hati mereka serasa diiris. "Tolong jangan bawa Arka ke pernikahan ini. Aku malu jika Jaka tahu tentang dia." Bu Siti menutup mulutnya, berusaha menahan isak tangis. Pak Rahman membaca tulisan itu lagi dan lagi. Tak percaya bahwa putrinya bisa mengatakan hal seperti itu. Dia malu kepada darah dagingnya sendiri. Gumam Pak Rahman, suaranya penuh kemarahan yang tertahan. Bu Siti akhirnya angkat bicara. "Pak, kita harus membawa Arka. Biarkan Amara menghadapi konsekuensi dari keputusan ini. Dia tidak bisa terus menyembunyikan anaknya." Pak Rahman mengangguk. "Dia harus bertanggung jawab. Arka berhak tahu bahwa ibunya menikah. Dan jika Amara tidak bisa menerima anaknya, biarlah dunia tahu seperti apa dirinya." Hari pernikahan Amara tiba. Aula besar yang dihiasi bunga-bunga putih dan emas dipenuhi tamu undangan. Amara berdiri di pelaminan, mengenakan gaun pengantin putih yang berkilauan. Jaka, calon suaminya, berdiri di sampingnya, tersenyum ramah kepada para tamu. Namun, di tengah keramaian itu, ada kegelisahan yang tak bisa Amara sembunyikan. Ia terus melirik ke arah pintu masuk, takut jika orang tuanya benar-benar membawa Arka, dan ketakutannya menjadi kenyataan. Pintu aula terbuka, dan Pak Rahman serta Bu Siti masuk, menggandeng Arka yang mengenakan setelan kecil berwarna biru. Meski masih kecil, Arka tampak rapi dan manis. Ia memandang sekeliling dengan rasa ingin tahu, tidak menyadari bahwa kehadirannya adalah badai yang akan menghancurkan hari besar ibunya. Para tamu mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya siapa bocah itu. Amara melihat mereka dari jauh. Wajahnya memucat. Ia segera turun dari pelaminan dan mendekati orang tuanya dengan langkah cepat. "Papa, Mama, kenapa kalian membawa Arka?" bisiknya dengan nada marah. Pak Rahman menatapnya tajam. "Karena dia anakmu, Amara. Apakah kau lupa? Atau kau ingin berpura-pura bahwa dia tidak ada?" Amara mencoba menahan tangis. Jaka tidak tahu. Kalau dia tahu, dia akan membatalkan pernikahan ini. Kalau dia membatalkan pernikahan hanya karena kau punya anak, maka dia bukan lelaki yang pantas untukmu, jawab Bu Siti dengan tegas. Namun, sebelum Amara bisa membalas, Jaka mendekat, penasaran dengan keributan kecil itu. "Apa yang terjadi di sini?" tanyanya. Amara membeku. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi Pak Rahman melangkah maju, memperkenalkan dirinya dengan sopan. "Saya Rahman, ayah Amara. Dan ini adalah cucu saya, Arka, anak Amara dari pernikahan sebelumnya." Wajah Jaka berubah seketika. Ia menatap Amara dengan tatapan penuh kebingungan dan kemarahan. "Amara, apa ini? Kau tidak pernah bilang bahwa kau punya anak." Amara mencoba menjelaskan. "Jaka, aku bisa jelaskan. Aku takut kau tidak akan menerima, jadi kau memilih untuk berbohong,
potong Jaka dengan suara keras. Selama ini kau membuatku percaya bahwa kita bisa memulai segalanya dari awal, tanpa ada masa lalu yang kau sembunyikan. Tapi sekarang aku tahu bahwa kau bahkan menyembunyikan anakmu sendiri. Amara tidak mampu berkata-kata. Air matanya mulai mengalir. Aku hanya takut kehilanganmu, katanya dengan suara lirih. Jaka menggelengkan kepala. Jika kau bisa berbohong tentang ini, apalagi yang kau sembunyikan dariku? Aku tidak bisa menikahi seseorang yang tidak jujur tanpa menunggu jawaban. Jaka melepaskan dasi dan pergi meninggalkan aula, diikuti oleh tatapan bingung para tamu. Amara terduduk di lantai, menangis terseduh-seduh. Ia menatap Arka, yang berdiri di samping kakeknya, memandang ibunya dengan mata polos. Maafkan Mama, Arka, isaknya. Mama telah membuat kesalahan besar. Amara kembali ke rumah orang tuanya dengan perasaan hancur. Selama berminggu-minggu, ia mengurung diri di kamar, menangisi kebodohan dan keegoisannya. Pak Rahman dan Bu Siti tidak banyak bicara, membiarkan waktu menjadi guru bagi putri mereka. Namun, Arka, dengan kepolosannya, menjadi alasan Amara untuk bangkit. Suatu sore, ia melihat Arka bermain sendirian di taman belakang. Ia mendekat dan berlutut di hadapannya. Arka, Mama minta maaf, katanya dengan bahasa isyarat yang terbata-bata. Mama salah karena meninggalkanmu. Tapi mulai sekarang, Mama tidak akan pergi lagi. Arka menatap ibunya, lalu tersenyum dan memeluknya erat. Dari kejadian itu, Amara belajar bahwa cinta sejati tidak pernah datang dari kebohongan atau kepura-puraan. Ia menyadari bahwa tidak ada kebahagiaan sejati yang bisa dibangun di atas penyangkalan terhadap kebenaran. Meskipun hidupnya tidak berjalan seperti yang ia rencanakan, Amara menemukan makna baru dalam menjadi ibu bagi Arka. Dan bagi Pak Rahman dan Bu Siti, melihat keluarga kecil mereka mulai utuh kembali adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Arka, meski masih kecil, menjadi simbol kekuatan dan kejujuran dalam keluarga itu. Tanpa suara, ia telah mengajarkan dunia bahwa cinta sejati adalah menerima seseorang apa adanya.